mereka butuh kerjaan, mau ngelanjutin studi anaknya, dan mereka nggak punya daya upaya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak, mereka datang ke kita. Halo teman-teman EJC Bangun Bojonegoro. Pada siang hari ini kita akan live dengan teman-teman dari Gojek Bojonegoro. Ada Mas Ivan. Sebagai siapa nih Mas? Mas Ivan ini. Perkenalkan, saya Ivan di sini sebagai operation dari Gojek Bojonegoro. Jadi tim operation aja sih kalau kita sebutnya gitu. Ini udah datang juga Pak Novi-nya. Halo Mas Novi. Halo Pak Novi. Ya, selamat siang Mbak. Siang Mas. Nah jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas soal ekonomi kreatif nih. Nah kenapa kita ekonomi kreatif harus ngajak Gojek? Karena kalau di daerah, salah satunya di daerah Bojonegoro, Gojek tuh jadi salah satu startup di bidang transportasi Mas ya, transportasi online yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat juga. Sekarang udah terhitung 5 tahun gabung di Gojek, mulai dari awal Gojek ada di Jawa Timur, udah gabung awal dulu di Surabaya, terus ke Malang, dan akhirnya dikasih kesempatan untuk bisa membangunlah perekonomian yang ada di Bojonegoro. Ini udah tahun keberapa Mas di Bojonegoro? Untuk Bojonegoro per Desember depan itu udah 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti dari awal Gojek ke Bojonegoro, itu Mas Ivan udah di sini ya? Awal Gojek di Bojonegoro, sebenarnya kan aku asli Malang ya. Jadi untuk di Bojonegoro sendiri kan memang karena tugas untuk Gojek ini. Gitu. Dan itu pun memang persiapannya sebelum Desember itu udah kita siapkan mulai dari Oktober, November, Desember, 3 bulan persiapan, akhirnya kita live untuk bisa melayani masyarakat itu di bulan Desembernya. Terus gimana sih kesan pertama datang di Bojonegoro? Apalagi dengan apa ya, dengan seragam yang sama ya, seragam Gojek, tapi dari kota besar ke kota Bojonegoro, dan mengawali Gojek di Bojonegoro itu gimana? Siap. Sebetulnya sih nggak ada perbedaan ya antara kota besar dan kota kecil, karena ketika dulu pertama kali di Surabaya pun kalau kita lihat peluang itu pasti ada ya dari masyarakatnya yang ada gitu ya. Dan memang dari mungkin di awal-awal ketika ada pengembangan di suatu kota, pasti tantangannya adalah mengubah mindset dari masyarakat kota tersebut, di mana yang biasanya mereka dari offline belanja makanan sendiri, kemana-mana naik jalan kaki misalkan, atau naik sarana transportasi tradisional yang mana mereka biasanya nggak bisa langsung sampai di depan rumahnya masing-masing gitu ya. Contoh naik bis gitu kan nggak bisa langsung sampai di depan rumah sendiri gitu kan. Lah itu adalah suatu tantangan sih untuk mengubah mindset, karena peluang dimanapun pasti ada, tinggal bagaimana kita meningkatkan atau menaikkan kemauan dari orang-orang tersebut untuk berkembang. Karena kalau pengalaman dari Malang dulu juga, kalau kita lihat sebetulnya pengguna dari ketika kita awal ada di sana itu nggak terlalu banyak, tapi memang lama-kelamaan nggak cuman yang melek teknologi aja nih yang akhirnya pakai pelayanan online kita gitu kan, tapi ada mbah-mbah, ibu-ibu yang mereka biasanya kesulitan mau kemana-mana gitu kan, mau belanja ke pasar susah, harus nunggu anaknya nganterin atau harus jalan kaki. Nah dengan adanya Gojek, mereka bisa menikmati sarana transportasi yang lebih mudah, bisa menikmati sarana belanja yang lebih mudah juga, karena kita juga ada layanan GoFood. Terus dari tahun 2018 sampai 2020 ini Mas, selama perjalanan Gojek, ada nggak sih pengalaman paling nggak terlupakan gitu? Mungkin tentang user pertamanya Gojek atau kayak gimana gitu? Ya, pengalaman yang paling menyenangkan adalah ketemu dengan driver. Pertama kali biasanya ketemu dengan driver, itu kan mereka daftar ke kita dulu. Dengan berbagai macam latar belakang permasalahannya, mereka butuh kerjaan,
mau ngelanjutin studi anaknya, dan mereka nggak punya daya upaya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak, mereka datang ke kita. Dan ini yang pastinya kita jadikan fokus utama ya ketika kita merekrut seorang driver, pasti kita lihat latar belakangnya. Karena kalau orang butuh, pasti kan dia insya Allah pekerjaannya bakalan lebih semangat tuh ya. Nah, itu yang kita utamakan. Dan yang paling menarik adalah ketika 2 bulan, 3 bulan mereka udah gabung dengan Gojek, mereka datang lagi ke kita dengan udah pakai sepatu yang baru, pakaiannya pun wangi, dan dia cerita, "Mas, aku kemarin udah bisa bayarin sekolah anakku, bisa beliin sepatu baru buat anakku, seragam baru buat anakku. Aku terima kasih banget udah dikasih kesempatan gabung di Gojek." Itu pengalaman yang paling tidak terlupakan. Aduh, merinding. Saya kan merinding, iya sih Mas. Karena memang visi di perusahaan kita salah satunya kan adalah memberikan social impact ya, memberikan dampak sosial untuk masyarakat, di mana masyarakat yang sebelumnya kurang melek teknologi, yang sebelumnya mereka punya potensi untuk dikembangkan, tapi karena nggak adanya jembatan yang menghubungkan antara yang membutuhkan dan yang mempunyai peluang ini, makanya ketika sebelum ada Gojek itu tidak bisa tersalurkan gitu. Tapi ketika kita udah masuk ke suatu kota, alhamdulillah itu bisa terhubungkan. Jadi terus gitu. Dulu awal-awal itu yang paling banyak daftar sebagai driver Gojek itu kisaran umuran berapa sih Mas? Kalau itu sih variatif banget ya Mbak ya. Jadi ketika kita buka pendaftaran, semua kalangan masyarakat pasti rata-rata ingin gabung. Demand kan masih tinggi gitu ya. Kemudian daya beli masyarakat juga masih bagus gitulah. Siapa sih yang nggak ingin gabung dengan Gojek, di mana mereka punya pekerjaan sampingan, ya, ataupun bisa juga dijadikan pekerjaan utama, tapi yang kerjaannya itu bisa bebas. Jadi banyak sekali sih, mulai dari anak lulus SMA ada, lulus S1 ada, bahkan kalau pengalamanku dulu, bahkan dia ada yang udah dosen, itu ya sih macam-macam. Tapi tetap kita akan menyesuaikan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Makanya kita selalu adakan scanning terlebih dahulu untuk para pendaftarnya. Oke, selain GoRide, Gojek kan punya fitur-fitur lainnya nih Mas. Kalau yang udah masuk ke Bojonegoro tuh fitur apa aja? Untuk Bojonegoro saat ini, kalau misalkan yang berkaitan dengan driver, kita ada GoRide nganterin penumpang, ada GoSend nganterin barang. Jadi kalau misal aku lihat di sini UMKM-nya kan lumayan kenceng nih. Iya. Nah, jadi misalkan nggak sempat buat COD-an segala macam, dia bisa buka nomor rekeningnya, customer bisa transfer, yang nganterin Gojek bisa tinggal order aja nanti, jadi nggak perlu nunggu lama-lama ngirimnya. Dan satu lagi ada GoFood untuk beli makanan melalui driver Gojek. Oke, aku tertarik buat ngobrol soal GoFood nih Mas. Kalau GoFood itu kan nggak cuma menggerakkan drivernya, tapi harus ada orang-orang yang jualan di GoFood, bilangnya merchant Mas ya, merchant GoFood. Nah itu gimana sih, misal aku punya rumah makan di Bojonegoro, aku ingin masukin rumah makanku di GoFood, itu caranya kayak gimana sih Mas? Siap. Kalau untuk GoFood sendiri ya, karena kalau sebelum ini ya, sebelum COVID kan memang kita masih bisa maksudnya approach ke masing-masing merchant gitu ya, buat kita jelasin cara daftarnya seperti apa gitu. Bahkan kita udah deketin beberapa komunitas UMKM, kayak misal Wakulbo, itu pernah kita ajak kerjasama, kita ada slot buat pameran di Bakorwil tahun lalu, waktu bulan Ramadan, itu kita kasih slot ke mereka, ke teman-teman Wakulbo untuk isi di situ. Selain itu juga bisa gabung dengan kita. Dan kalau untuk saat ini, karena memang kita dibatasin dengan adanya physical distancing, karena adanya pandemi COVID-19 ini, ya, kita pendaftarannya lewat aplikasi langsung, namanya aplikasi GoBiz. Bisa langsung aja, di situ dicari aja di Play Store, aplikasi GoBiz pakai Z belakangnya. Nah, di situ langsung tinggal daftar aja, ikutin petunjuknya aja. Pastikan
petunjuknya sesuai dengan data-data asli ya yang teman-teman punya, gitu, biar nanti ketika ada verifikator datang ke lokasinya bisa langsung di-approve gitu. Oke, bayar nggak sih Mas kalau daftar jadi merchant gitu? Siap. Kalau untuk merchant sendiri kita gratis. Pendaftaran segala macam gratis. Bahkan kita ada layanan untuk customer service-nya. Jadi kalau misal ada kendala, permasalahan gitu, tetap kita berikan after service. Mungkin barangkali Mas Ivan ada nggak sih cerita-cerita dari si merchantnya, apa ya, dampaknya dia daftar jadi merchant GoFood ke penjualannya dia? Siap. Untuk merchant ini juga memang ada beberapa cerita menarik ya untuk di Bojonegoro ya, karena beberapa merchant itu ada yang mereka sebelumnya itu ya kurang terlalu banyak, dan akhirnya sekarang pun penjualannya bisa meningkat antara 2-3 kali lipat dengan adanya pilihan untuk delivery order lewat GoFood itu tadi. Dan bahkan juga ada resto yang lokasinya tuh nggak di pinggir jalan. Contohnya punya Pak Novi ya. Contohnya punya Pak Novi, ini namanya Kedai Jawara. Lokasinya itu masuk gang kecil, jadi mungkin satu motor aja nih bisa masuk. Tapi yang aneh adalah waktu itu aku lagi main ke sana, lagi mau makan di lokasinya Pak Novi ini ya, ketemu sama orang Surabaya. Loh, Mas tahu lokasinya ini dari mana? Tahu lokasinya dari GoFood. Jadi nggak cuma buka peluang buat ini ya, buat orang mau delivery order ya, tapi orang ketika misalkan dia mau cari makanan yang enak ya di suatu tempat, dia biasanya udah buka GoFood. Karena di GoFood itu ada rating buat merchant. Apa udah lengkap harganya, apalagi kalau merchantnya udah ngasih fotonya kan lebih apa ya, convenient gitu. Nah, benar. Nggak via aplikasinya pun dari GoFood tuh udah ini ya, kayak meningkatkan penjualannya para merchant gitu ya Mas ya. Siap. Jadi memang tujuannya kan adalah untuk meningkatkan apa ya, awareness dari masyarakat sih kalau merchant ini ada gitu. Penyedia jasa transportasi online tapi nggak via aplikasi, pakai WhatsApp. Nah, kalau menurut Mas Ivan tuh gimana melihat mereka sebagai kompetitor kah atau kayak? Kalau aku lihat ya memang semuanya harus ada kompetitor ya. Kita kalau jalan sendirian pasti bakalan apa ya, enaknya sendiri gitu, nggak bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu nantinya kalau nggak ada kompetitor. Jadi ya kalaupun dari teman-teman itu kompetitor, tapi ya tetap itu adalah kompetitor yang membangun sih kalau dari kita melihatnya seperti itu. Bahkan nggak jarang dari teman-teman driver juga, itu ada yang mereka sebelumnya mereka punya layanan WhatsApp sendiri, ya, terus gabung dengan kita, gitu. Kalau misal mau dibandingkan, tentunya kalau untuk masalah keamanan ya, kalau untuk masalah keamanan dari kita sendiri sih ada layanan customer service. Kalau misalkan dari layanan driver itu kurang baik, ya. Jadi kalau kelebihan dari kita sih seperti itu, ada jaminan untuk kenyamanan customernya. Ngomongin soal driver, kita sapa dulu Mas Novi nih ya. Pak Novi atau Mas Novi nih? Ya, Pak Novi apa Mas Novi? Ayo. Mas Novi nggak apa-apa, biar mudaan gitu ya. Iya, Mas Novi aja deh ya, biar ini ya lebih akrab. Mas Novi, kenalin dirinya dong. Perkenalan dulu, monggo. Iya Mbak, saya Mas Novi, driver Gojek Bojonegoro. Selain driver, saya juga punya kedai. Ini Mas Novi udah berapa lama daftar jadi? Sudah 1,5 tahun. Setahun setengah. Wah, lama juga ya Mas ya? Iya. Gimana nih Mas? Apa? Boleh dong Mas diceritain dikit? Tantangannya jadi driver Gojek. Kalau driver ya Mbak ya, kalau memang kan ada grade-nya ya Mbak. Umpama kita riwayatnya bagus dan kerja kita bagus, tetap dapat orderan terus. Tapi kalau kita sudah berhenti atau kita nggak jalani selama 3 hari atau seminggu, kan riwayatnya kan berhenti. Kadang
dapat orderan juga agak sulit. Makanya kan dari kita sendiri ya, dari Gojek sendiri kan melihat kemungkinan itu kan pasti ada ya Mbak ya. Jadi kayak persaingan antara driver dengan driver lainnya, driver satu dengan driver lainnya kan sebenarnya mereka juga bersaing. Apalagi melihat dari kondisi setelah COVID ini kan namanya demand, namanya orang mau order itu kan juga pasti ada penurunan ya. Apalagi anak sekolah udah libur, yang kantor udah WFH, itu kan pasti akan ada penurunan. Nah, makanya dari itu kita sudah antisipasi sebetulnya sebelumnya. Makanya driver nih kalau bisa jangan sampai cuma di satu driver aja. Jangan satu cuma jadi driver aja. Kita ajaklah. Kita ada program namanya Gojek Wirausaha. Makanya kapan hari itu makanya kita ajak beberapa driver itu untuk bisa bikin usaha kuliner. Kalau boleh tahu Pak Novi dulunya kerjanya di mana Pak? Ya. Sebelum jadi driver Gojek, kerjanya di mana? Jualan air, Mbak. Oh, jualan air. Jualan aqua, LPG, air sulam. Tapi ya memang sampai sekarang ya masih. Kalau dibandingkan dulu kerja di rumah, buka toko sama sekarang, menurut Bapak enakan mana? Kalau sama Gojek tetap enak Gojek, Mbak. Tapi kan orderan kan enggak seperti teman-teman lainnya. Jadi kita dapat ya syukur-syukur dapatlah sekarang itu. Apalagi masa pandemi gini kan, Mbak. Jadi kita ya semua merasakan lah. Gitu. Tapi kalau ngomongin selain sebelum pandemi nih Pak, sebelum pandemi itu ada nggak sih momen dimana jadi driver Gojek tuh benar-benar udah jadi tumpuan hidup gitu, benar-benar bisa menyelamatkan perekonomian Bapak mungkin atau perekonomian keluarga kayak gitu? Kalau menurut Bapak kalau dulu sebelum pandemi itu pendapatan dari Gojek ini bisa menunjang nggak sih kalau untuk ya kehidupan sehari? masih bisa sih Mbak, dulu bisa untuk bayar motor, ya dong. Kan kita motor juga enggak langsung beli cash, kita kan beli kredit. Jadi kalau setiap bulannya dulu bisa untuk beli untuk nyicil motor. Terus setelah pandemi kita datang ke pihak yang bersangkutan, kita minta keringanan, jadi mundur bulannya, jadi memperkecil untuk bayar motor. Gitu. Mungkin kita coba, tadi ada yang nanya kayaknya, Pak Novi pernah dapat orderan fiktif nggak? Terus habis itu kalau emang ada kasus kayak gitu, gimana sih Gojek Bojonegoro menghadapinya gitu? Kan banyak Pernah gitu. Dulu dapat orderan fiktif gini, kita dari dapat orderan fiktif itu, jadi customer pesen sekali, nggak ya toh, dia pesen lagi 2 pesanan yang datang ke resto itu, saya kira ya bener-bener ya, kita pesen ke resto, kok setelah jadi barangnya kirimnya sama driver ini, terus saya telepon si customer, enggak, saya cuma pesen 1 aja. Nah terus yang 1 ini gimana kan gitu. Kalau kita ngecek di riwayatnya orderan, tetap menang drivernya. Tapi kita ya udahlah, memang dia pesen cuma 1, akhirnya kita ke kantor sebagai orderan fiktif Pak ya. Ya. Nah kita masuk kantor, ya kita bawa notanya, kita laporan ke kantor kan, notanya kirim ke emailnya Gojek pusat, terus nanti kita bakal diganti 2 kali 24 jam. Mungkin kita coba baca-baca pertanyaan-pertanyaan dari ini ya Mas ya, dari viewer. Siap. Ini ada pertanyaan dari Ekindra. Kak mau nanya, gimana sih sistem pengawasan dari PT Gojek Indonesia, terlebih Gojek Bojonegoro terhadap drivernya? Gimana sih Mas caranya ngawasin gitu?
Palingan Mas Ivan katanya sendirian nih di office Bojonegoro nih. Iya benar. Ria Ratnasari nih Mas. Dengan adanya Gojek, dampak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat dan perekonomian Bojonegoro tuh apa ya Kak? Kalau menurut Mas Ivan sama Pak Novi, gimana sih Mas dampaknya yang paling kerasa gitu? Dari opini personal juga nggak apa-apa? Oke, siap. Jadi kalau kita lihat ya dari dampak-dampak sosialnya itu sendiri, kita lihat dari beberapa kebiasaan masyarakat. Kalau untuk Bojonegoro sendiri, ini kan kalau kita lihat kulinernya itu rame yang kuliner street food ya. So far karena kita masih belum ada mall ya, gitu. Karena sebenarnya kalau untuk mall, kalau misal kota ada mallnya itu masih kelihatan banget sih. Jadi mallnya pasti bakalan lebih ramai Gojek daripada orang yang belanja langsung gitu. Tapi kalau untuk yang street food seperti ini, dengan adanya ini street food di Kartini itu bisa dilihat juga sih sebetulnya bahwa di situ memang selain ramai dari pengunjung yang ada di sana, pengguna online pun juga udah mulai berkembang gitu untuk di Bojonegoro, dan itu bisa meningkatkan omset baik itu dari drivernya maupun omset dari pedagang yang ada di daerah tersebut. Oke. Kalau buat Pak Novi gimana? Sebagai driver sekaligus yang punya kedai di GoFood, dampaknya gimana Pak? Dampak. Ya, perekonomian Gojek gitu. gampangnya ya lumayan Pak. Kalau di Gobis ya, Gobis ada driver Gojek, kita lumayan. Jadi umpama kita nggak bisa nabung, kan Gobis kan masuk ke tabungan langsung. Jadi kita nggak pernah, kalau orang Jawa nggak pernah diudik-udik, ya kan akhirnya ngumpul meskipun sedikit-sedikit kan ngumpul. Nah, dan kita kalau belanja kan dari penjualan yang cash langsung itu kan cukup untuk belanja, modal lagi untuk sehari besar. Ada pertanyaan lagi? Kemudian scroll ke atas. Gini, dari Dani Delano, bagaimana kreativitas kita sebagai sumber daya manusia bisa tetap survive menjadi sumber daya utama dalam ekonomi kreatif? Bisakah ekonomi kreatif menjadi salah satu akselerator penting pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan? Nah, ini pertanyaannya soal apa namanya? Ini sih Mas, ekonomi kreatif secara umum apakah bisa jadi akselerator atau apa ya, pemercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Kalau menurut Mas pribadi tuh gimana? Bisa nggak sih kayak? Kalau dari siap, pastinya sih bisa banget ya Mbak ya. Pastinya bisa banget. Selain kita mengembangkan kemampuan kita pribadi ya, meningkatkan kreativitas kita pribadi. Contohnya Gojek. Gojek dulu diawalin oleh Pak Nadiem Makarim ya, mungkin udah tahu kalau sekarang dia udah jadi menteri gitu kan pendidikan. Nah, pada awalnya dulu memang dia memulai kreativitas bikin Gojek ini kan dari call center. Dari call center dia bikin, akhirnya kemudian dia cari tim IT yang bisa ngembangin aplikasi, akhirnya terciptalah aplikasi Gojek gitu pada tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, ini aku kasih contoh aja bahwa kreativitas itu bisa berkembang dan mengembangkan orang lain. Jadi selain dia mengembangkan dirinya sendiri, dari Pak Nadiem itu mengembangkan Gojek sendiri, ya, dia juga bisa mengembangkan orang lain juga, meningkatkan taraf hidup driver, meningkatkan taraf hidup dari merchant juga. Jadi kalau dibilang penting, ya pasti penting banget kita meningkatkan kreativitas diri. Selain bisa mengembangkan diri, juga bisa mengembangkan orang lain. Dan bahkan Gojek menjadi salah satu dari Dekakorn, ya, salah satu Dekakorn di Asia Tenggara yang nggak cuman ada di Indonesia aja. Jadi perusahaan Indonesia yang sekarang juga aktif ada di Singapura, ada di Vietnam, ada di Thailand. Baik teman-teman, kami akhiri, sampai jumpa di konten lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.